Lanjut Ibu Saadia. Terima kasih Pak Ketua, pimpinan dan anggota Komisi 5 yang saya hormati, Pak Menteri, para dirjen dan jajaran yang saya hormati. Di rapat hari ini, tadi paparannya Pak Menteri, saya melihat ada data-data dari angka-angka kemiskinan atau daerah-daerah bahkan per kabupaten ini langsung diketahui, ya kita bisa mengetahui di mana saja daerah-daerah yang paling banyak, daerah-daerah yang berdasarkan data itu terdapat rumah-rumah yang tidak layak huni. Nah, ini sebenarnya menurut kami ada langkah maju yang disampaikan dan bahkan dalam statementnya Pak Menteri bahwa dipastikan di tahun ini dan tahun-tahun depan tidak ada lagi kabupaten yang tidak mendapatkan bantuan BSPS. Artinya bahwa pemerataan keadilan kepada seluruh kabupaten di Indonesia sudah dilakukan gitu ya oleh Kementerian PKP, dan tentu ini kami memberi apresiasi kepada Pak Menteri atas terobosan ataupun langkah-langkah maju. Pak Menteri, hari ini juga kami ingin mendengar sebuah atensi dari Kementerian PKP terkait dengan bagaimana penanganan rumah di daerah yang terdampak bencana di Sumatera, yang secara keseluruhan sebagian besar tentu banyak sekali rumah-rumah yang hanyut di bawah banjir, dan masyarakat juga ingin ada langkah cepat dari pemerintah untuk bisa menangani ini karena rumah adalah tempat hunian, dan dalam aturan kebencanaan masyarakat biasanya tinggal di tempat pengungsian itu dibatasi ya Pak. Nah, oleh karena itu dengan langkah cepat ini tentu menjadi satu penanganan yang tepat bagi pemerintah untuk masyarakat yang terdampak bencana hari ini. Yang kedua, Pak Menteri tadi menyampaikan soal kenaikan angka BSPS dari 1,02 triliun menjadi 8,90 triliun, targetnya 400.000 unit. Nah, saya menyorotinya dari sisi tenaga fasilitator lapangan. Ya, dari tentu kita membutuhkan tenaga fasilitator lapangan ya Pak Menteri ya. Nah, kalau di catatan kami dengan hitungan kasar kebutuhannya Pak Dirjen sekitar 13 ribuan tenaga fasilitator lapangan yang akan mendampingi program BSPS 2026, dan oleh karena itu alangkah lebih baiknya jika kita optimalkan masyarakat-masyarakat lokal. Nah, dengan hal ini kami harapkan anggota Komisi 5 juga boleh mengusulkan usulan untuk calon tenaga fasilitator lapangan ini sesuai dengan daerah pemilihannya yang memenuhi syarat melalui mekanisme-mekanisme yang diatur ya dalam syarat-syarat resmi, kriterianya seperti apa gitu. Sehingga kita juga bisa mengawasi dan juga melihat sesuai dengan kondisi sosial dan geografi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dan selain itu di dalam aturan bahwa kita sama-sama ketika mengusulkan BSPS, mengusulkan alokasi untuk rumah BSPS, kita juga berhak untuk bisa mengetahui bagaimana jalannya pembangunan ataupun pengawasan dari BSPS sendiri. Yang ketiga soal indeks kemahalan konstruksi, Pak Menteri, dalam anggaran dana BSPS diberikan 20 juta ya Pak, 20 juta rupiah untuk penerima bantuan ya Pak, 17,5 juta disalurkan untuk pembelian bahan bangunan per unit rumah, 2,5 juta untuk upah tukang. Nah, saya memberikan sedikit catatan Pak Menteri,
Kalau dalam data angka kemahalan, ini sejumlah wilayah di Indonesia, terkhusus daerah-daerah pelosok, daerah 3T, dan daerah di timur Indonesia, seperti Maluku dan Papua. Dalam data ini ada 10 provinsi yang tingkat IKK-nya di atas 100. Dan oleh karena itu, tadi Pak Menteri singgung Papua dan Maluku Utara yang hari ini ditetapkan. Nah, sebagai anggota DPR dari Maluku, saya juga ingin menyampaikan bahwa di Maluku, Pak Menteri, itu beberapa kabupaten yang tingkat indeks kemahalan konstruksinya juga tinggi, sehingga berkenan agar juga dimasukkan dalam besaran IKK yang disesuaikan dengan angka-angka rincian-rincian bantuan yang disalurkan, Pak Menteri. Nah, ini beberapa catatan dari saya, Pak Ketua. Terakhir, Pak Menteri, saya mengucapkan terima kasih atas kunjungan kemarin ke Banda Neira. Meskipun Pak Menteri tidak hadir, tapi Pak Fitra, ya, 2 dirjen yang hadir dan acaranya berjalan dengan baik. Nah, untuk program-program penataan kawasan, kemarin saya kebetulan juga ke Kabupaten Seram bagian timur, Pak Dirjen, Pak Menteri. Di sana ada satu daerah di pesisir. Ini saya tadi lihat dalam datanya Pak Menteri, nampak bahwa salah satu kabupaten, yaitu Seram bagian timur, ini juga masuk di dalam kawasan yang kabupaten yang angka penduduknya banyak yang tidak masuk dalam kawasan ini, di daerah pesisir, bahkan dinamai kampung tikus, Pak Menteri, karena huniannya kotor sekali dan ini butuh penanganan dari pemerintah. Kalau memungkinkan, saya mengusulkan agar juga dimasukkan dalam program penataan kawasan, Pak Dirjen. Terima kasih. Saya kembalikan Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.